Pelatih Sintayong tegaskan tidak ada nama Elkan Bagot di timnas Indonesia meski dua pilar utama absen. Sintayong ungkap Martin Paes belum pasti jadi kiper utama timnas Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Terungkap, Sintayong sempat ragu masukkan Pratama Arhan ke timnas, tapi bukan gara-gara isu rumah tangga. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pelatih Sintayong tegaskan tidak ada nama Elkan Bagot di timnas Indonesia meski dua pilar utama absen. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, baru-baru ini mengejutkan publik sepak bola tanah air dengan pengumuman mengejutkan mengenai skuadnya. Meskipun timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nama Elkan Bagot tidak akan dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda. Meski ada absennya dua pemain kunci yaitu Justin Hubner dan Jordi Amat. Timnas Indonesia bakal memulai perjuangan mereka di putaran ketiga dengan melawan Arab Saudi. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah pada 5 September 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September 2024. Namun, absennya beberapa pemain penting tentu saja menambah tantangan yang harus dihadapi oleh tim Merah Putih. Justin Hubner yang dikenal sebagai salah satu bek utama tidak akan bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Jordi Amat, bek berpengalaman berusia 32 tahun, juga dipastikan absen karena mengalami cedera. Jordi harus menjalani masa pemulihan selama 4 minggu ke depan, yang berarti ia tidak akan bisa memperkuat timnas dalam 2 pertandingan krusial mendatang. Sintayong mengungkapkan bahwa persiapan tim sebenarnya berjalan dengan baik, namun hanya Jordi Amat yang mengalami sedikit kendala. Persiapan sangat baik, tetapi hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah. Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi mengalami cedera dan belum pulih. Akhirnya dia harus istirahat selama 4 pekan ke depan, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan telah menghubungi Jordi Amat langsung untuk membicarakan situasi tersebut. Setelah berdiskusi dengan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut, Sintayong memutuskan untuk mencari sosok pengganti bagi Jordi Amat. Meskipun ia akan mencari pengganti untuk posisi yang ditinggal oleh Jordi dan Justin, Sintayong secara tegas menyatakan bahwa Elkan Bagot tidak akan menjadi pilihan. Sama sekali tidak dipertimbangkan nama Elkan Bagot, tegas Sintayong. Ini merupakan langkah yang mengejutkan mengingat Elkan Bagot sebelumnya merupakan salah satu pemain reguler dalam era kepelatihan Sintayong. Namun dalam beberapa pemanggilan terakhir, nama Bagot tidak masuk dalam daftar. Meskipun kehilangan beberapa bek kunci, Sintayong mengaku akan mencari pengganti yang sesuai meski identitas pengganti tersebut masih dirahasiakan. Sebagai informasi tambahan, para pemain domestik Timnas Indonesia dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024 sebelum langsung berangkat ke Jeddah untuk persiapan melawan Arab Saudi. Sementara itu, pemain yang berada di luar negeri akan langsung menuju Arab Saudi. Keputusan Sintayong ini jelas menambah ketegangan menjelang pertandingan penting tersebut dan membuat penggemar sepak bola penasaran dengan strategi yang akan diterapkan pelatih asal Korea Selatan ini. Sintayong ungkap Martin Paes belum pasti jadi kiper utama timnas Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait posisi kiper utama dalam skuad Garuda. Meskipun Martin Paes, kiper naturalisasi yang baru saja menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 resmi bergabung. Sintayong menegaskan bahwa Paes belum otomatis mendapatkan posisi utama di gawang timnas Indonesia.
Setelah proses panjang dan pengajuan banding PSSI ke FIFA mengenai perubahan federasi, Martin Paes akhirnya pada 18 Agustus 2024 PSSI menerima persetujuan dari FIFA. Dengan demikian, Martin Paes kini sah untuk memperkuat timnas Indonesia. Keberadaan kiper berusia 26 tahun yang bermain untuk Dallas FC ini tentunya menambah kekuatan tim. Namun hal ini tidak menjamin bahwa Paes akan langsung menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Pelatih berusia 53 tahun asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa kedatangan Paes tidak serta-merta membuatnya menjadi kiper nomor 1. Dalam pandangan Shin Tae-yong, semua penjaga gawang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tempat di tim utama. Ia menekankan pentingnya persaingan di posisi tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun untuk selalu mengawal gawang timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa walaupun Martin Paes akan memberikan kontribusi positif bagi tim, hal ini tetap akan membuka ruang persaingan di antara para penjaga gawang. Walaupun Martin datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-menerus. Ini akan tetap ada persaingan, kata Shin Tae-yong. Baik Hernando Ari maupun Nado Argawinata, siapapun yang terbaik akan mendapatkan kesempatan. Kami akan melihat kondisi pemain terbaik setiap harinya, tegasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Hernando Ari telah menjadi andalan timnas Indonesia dengan 13 caps dan seringkali dipercaya sebagai kiper utama. Pemain Persebaya Surabaya ini juga dikenal telah menggantikan posisi Nado Argawinata dalam beberapa pertandingan penting. Di bawah arahan Shin Tae-yong, Hernando Ari bahkan turut berperan penting dalam timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Nado Argawinata, Adi Satrio, Syahrul Trisna, dan Muhammad Riyandi juga merupakan nama-nama yang sering dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kedatangan Martin Paes, Shin Tae-yong tetap menegaskan bahwa semua kiper harus bersaing dengan keras untuk mendapatkan posisi utama di tim. Menjelang laga penting timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka akan bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menjamin Martin Paes sebagai kiper utama menunjukkan komitmen pelatih ini terhadap persaingan dan kualitas di setiap posisi. Kabar ini tentunya menambah ketegangan dan keingintahuan mengenai siapa yang akan menjadi pilihan utama di gawang timnas Indonesia pada pertandingan mendatang. Terungkap, Shin Tae-yong sempat ragu masukkan Pratama Arhan ke timnas, tapi bukan gara-gara isu rumah tangga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia pernah mempertimbangkan untuk tidak memanggil Pratama Arhan dalam daftar pemain untuk pertandingan FIFA Matchday yang dijadwalkan pada bulan September mendatang. Keputusan ini berhubungan dengan pertimbangan performa Arhan di klubnya, Suwon FC, bukan karena masalah pribadi yang kini tengah melanda sang pemain. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, yaitu Arab Saudi dan Australia. Meski Pratama Arhan saat ini menjadi sorotan karena isu perselingkuhan yang melibatkan istrinya, Azizah Salsa, yang ramai diperbincangkan di media sosial, Shin Tae-yong menyatakan bahwa pertimbangannya untuk tidak memanggil Arhan tidak terkait dengan skandal pribadi tersebut. Dalam wawancaranya, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa sebelum isu rumah tangga Arhan mencuat, ia memang sudah memikirkan kemungkinan untuk tidak memasukkan Arhan ke dalam skuad timnas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Arhan jarang mendapat kesempatan bermain di klubnya di Liga Korea Selatan. Pada awalnya, sebelum masalah pribadi ini muncul, saya sudah mempertimbangkan apakah Arhan layak dipilih untuk timnas Indonesia atau tidak, ungkap Shin Tae-yong. Karena di Liga Korea, dia juga tidak masuk daftar pemain reguler. Meskipun mempertimbangkan faktor tersebut, Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk tetap memanggil Arhan ke timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan karakter positif Arhan sebagai pemain yang memiliki etos kerja yang tinggi. Shin Tae-yong menilai bahwa kehilangan pemain seperti Arhan yang memiliki kualitas dan dedikasi tinggi akan menjadi kerugian bagi timnas Indonesia. Arhan adalah pemain yang baik dan pekerja keras, jadi kita tidak bisa kehilangan pemain yang memiliki karakter seperti ini, tambah Shin Tae-yong.
Kita tetap memanggilnya dan harus memantau kondisinya. Sementara itu, Pratama Arhan sendiri belum memberikan komentar resmi mengenai isu rumah tangganya. Namun melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji dikonfirmasi bahwa Arhan dalam kondisi baik dan siap untuk tampil optimal. Tidak masalah, ujar Sumarji. Sumarji juga menambahkan bahwa Pratama Arhan memastikan bahwa dia siap untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan mendatang.